Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para instruktur dan para pendamping hebat yang saya hormati dan saya muliakan, serta Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh keberkahan dari rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Toha SPDI dari SD Negeri 1 Cijemit, Kecamatan Ceniru, Kabupaten Kuningan, sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Sebelumnya, saya mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara untuk menuntaskan tugas saya pada modul 1.1.A.8, yakni koneksi antara materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya dapat menyimpulkan pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan, dan menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, feeding, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Bapak guru dan Ibu guru hebat yang saya hormati, Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar siswa yang berbeda-beda berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa dalam merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan kepada dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau berkarakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutup atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, yakni kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan ketauladanan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti dengan penerapan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat, ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan, tutwuri handayani, sebagai tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya dapat merefleksikannya untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pendidik di sekolah. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas seperti memberikan hukuman, memberikan perintah, pemaksaan kehendak dalam mengajar, yang akhirnya dari tindakan saya tersebut dapat merubah perilaku siswa. Tanpa saya sadari bahwa adanya perubahan yang terjadi pada diri siswa hanya didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya sendiri. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam anak, sehingga sering marah-marah ketika adanya anak yang lamban dalam setiap pelajaran. Monotonnya dalam pelaksanaan KBM dengan tidak memberikan variasi model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, sehingga memberikan kejenuhan bagi anak dalam mengikuti pembelajaran. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari pribadi saya adalah saya harus mampu memberikan tuntunan kepada anak didik saya dengan lebih fokus, lebih sabar, dan ikhlas, karena mereka masing-masing memiliki keunikan yang berbeda.
Sekarang saya menyadari bahwa tindakan memberikan hukuman terhadap siswa, walau disadari dengan adanya komitmen bersama dari siswa, hal itu sifatnya kurang baik untuk saya lakukan karena sifatnya tidak mendidik sama sekali. Ketauladanan merupakan senjata ampuh yang harus saya kedepankan, mulai dari hal-hal yang kecil, baik di kelas, di sekolah, di keluarga, dan di lingkungan masyarakat, sehingga saya lebih dapat dipercaya oleh siswa dengan tindakan-tindakan positif saya untuk kebaikan diri saya dan menjadi manfaat untuk orang lain. Sikap ketauladanan yang harus saya jaga akan lebih leluasa bergerak dan lebih leluasa membimbing dan mengarahkan siswa dalam pembelajaran sesuai kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Saya harus lebih banyak berupaya untuk terus belajar dan berbagi referensi, baik lewat buku, tayangan video, dan lainnya, dalam mengembangkan potensi saya sebagai pendidik agar mampu memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, sesuai dengan marwahnya filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, ilmu psikologi anak perlu saya pelajari agar saya lebih memahami karakter dan bakat siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang menjadi hak mereka sebagai anak manusia. Kerjasama dengan orang tua siswa sangat penting dan sangat perlu dilakukan agar pihak orang tua tidak sepenuhnya membebankan pendidikan anaknya kepada guru di sekolah semata. Akan tetapi, orang tua sebagai garda terdepan pemberi pendidikan terhadap anaknya dapat direalisasikan dengan baik, seperti halnya peribahasa Sunda, mun nanggung ulah no gencang. Artinya tidak boleh membawa pikulan sebelah karena bebannya hanya berat sebelah, harus sama-sama sepenanggungan. Demikian ulasan dari saya, penyampaian atau uraian dari saya. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.